Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini Miss akan membahas materi lanjutan dari vektor, yaitu proyeksi skalar ortogonal. Nah, seperti biasanya kita akan melakukan penurunan rumusnya terlebih dahulu. Jadi, proyeksi ortogonal adalah pemetaan suatu daerah, bisa titik, garis maupun bidang secara tegak lurus terhadap bidang lainnya. Diberikan vektor posisi OA dan vektor OB, serta θ adalah sudut yang terbentuk antara vektor OA dan vektor OB. Dan tujuan kita di sini adalah kita akan mencari proyeksi titik B terhadap vektor OA. Caranya adalah dari ujung titik B akan ditarik garis tegak lurus terhadap vektor OA sehingga memotong vektor OA. Jadi garis putus-putusnya ini ya, dan ini harus tegak lurus. Dan misal kita namakan perpotongannya adalah B-aksen. Jadi B-aksen ini adalah proyeksi ortogonal titik B pada garis OA atau pada vektor OA ya. Dan misalkan vektor OA itu diwakili oleh vektor A dan vektor OB itu diwakili oleh vektor B. Jadi, proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A adalah yang ini ya. Nah, tugasnya sekarang adalah bagaimana cara mencari panjang proyeksi atau proyeksi skalar dari vektor B terhadap vektor A ini. Nah, untuk mencari rumus ini, ada beberapa konsep dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu konsep dasar trigonometri, dan yang kedua itu dot product yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan segitiga OBB aksen, di mana B aksen adalah siku-sikunya. Berdasarkan konsep dasar trigonometri, maka kita ketahui bahwa cos θ adalah perbandingan sisi samping per sisi miring, di mana sisi sampingnya itu adalah panjang dari vektor OB aksen berbanding sama panjang dari vektor OB. Maka cos θ itu sama dengan panjang dari OB aksen per panjang dari vektor B. Sehingga vektor OB aksen, panjang dari vektor OB aksen adalah vektor B, panjang dari vektor B dikali cos θ. Karena kedua ruasnya kita kalikan sama panjang vektor B ya. Maka ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Lalu, berdasarkan materi sebelumnya, yaitu tentang perkalian titik, di mana vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos θ. Sehingga cos θ adalah vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Dan ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Lalu, kita bisa mensubstitusikan persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan panjang OB aksen. Jadi, panjang dari vektor OB aksen itu sama dengan panjang dari vektor B dikali cos θ. Di mana cos θ-nya adalah kita ambil dari persamaan yang kedua. Jadi, panjang dari vektor B dikali sama vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Dan kalau dilihat, ini bisa kita sederhanakan ya. Panjang vektor B dibagi panjang vektor B itu adalah 1. Sehingga panjang dari vektor OB aksen itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A. Nah, yang ini itu adalah proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Jadi, proyeksi vektor B pada vektor A itu adalah vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A. Oke, dapat deh rumusnya. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sebelumnya kan kita sudah mencari rumus proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Nah, sekarang kita akan mencari rumus
proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi misalkan kita diberikan vektor posisi OA dan vektor posisi OB, serta θ adalah sudut yang terbentuk antara vektor OA dan vektor OB, lalu kita akan mencari proyeksi titik A terhadap vektor OB ya. Dan vektor OB ini kan kita bisa tarik perpanjangannya. Dan titik A aksen ini adalah proyeksi titik A terhadap ruas garis OB. Misalkan vektor OA itu diwakili oleh vektor A dan vektor OB itu diwakili oleh vektor B, serta vektor OA aksen itu adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Ini vektor OA aksennya ya. Nih. Nah, sama. Tugas kita adalah kita akan mencari panjang vektor A pada vektor B. Nah, sebenarnya ini untuk tugas kalian. Kalian harus mencari sendiri panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Caranya itu sama ya, seperti yang Miss jelaskan sebelumnya. Yang proyeksi skalar ortogonal B pada A, yang proyeksi skalar ortogonal A pada B itu juga sama. Jadi silakan kalian cari sendiri. Kalau misalnya kalian dapat nanti proyeksi skalar ortogonal B pada A, atau bisa kita tulis seperti ini, B pada A ya, itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Lalu, proyeksi skalar ortogonal A pada B, atau bisa kalian tulis seperti ini, bacanya itu proyeksi skalar A pada B ya. Proyeksi skalar ortogonal A pada B, itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Jadi, Miss akan langsung lanjut ke contoh soalnya saja. Diketahui vektor A itu sama dengan 2i-6j-3k dan vektor B-nya adalah ini. Yang ditanya adalah tentukan proyeksi skalar B pada A. Proyeksi skalar ortogonal B pada A ya. Jadi bisa kita langsung lanjutkan atau kita bisa buat seperti ini dulu. Vektor A dulu ya. Vektor A-nya Miss ubah ke dalam vektor kolom. Jadi 2, min 6, min 3. Dan vektor B itu sama dengan 4, 2, negatif 4. Yang ditanya adalah proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A. Rumusnya adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Maka akan didapat vektor A-nya adalah 2, negatif 6, dan negatif 3 dikali sama vektor B-nya 4, 2, negatif 4 dibagi panjang vektor A. Panjang vektor A adalah akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Maka akan didapat 2 dikali 4 itu 8, negatif 6 dikali 2 itu negatif 12, dan negatif 3 dikali negatif 3 adalah 12, per panjang vektor A-nya adalah 4 ditambah 3, 6 ditambah 9. Maka akan didapat 8 per akar 49. Atau akan didapat 8 per 7. Nah, ini adalah panjang proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Atau proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A adalah 8 per 7. Oke, paham ya? Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang proyeksi skalar ortogonal. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan lihat di grup masing-masing. Nanti ada beberapa contoh soal yang harus kalian kerjain dan akan Miss bahas di video selanjutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.